Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera sobat mahasiswa sekalian. Pada pagi kali ini kita memasuki perkuliahan manajemen strategik kelas A untuk pertemuan yang ke-12 pada topik yang ke-11, di mana kita akan membahas tentang analisis persaingan dan strategi bersaing ya. Jadi pada topik kali ini merupakan kelanjutan dari topik-topik sebelumnya, di mana pada topik kali ini kita lebih menekankan setelah kita tahu bagaimana menentukan strategi perusahaan, maka pada topik kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menghadapi persaingan dan menentukan strategi bersaing dalam lingkungan persaingan yang ada. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa situasi pandemi COVID-19 ini sampai hari ini kita semua belum bisa memastikan, bahkan seluruh negara yang ada di dunia ini belum bisa memastikan kapan pandemi COVID ini akan berakhir. Inilah yang menyebabkan terjadinya sebuah fenomena yang pertama kali di dunia, ya, adanya satu pandemi yang berkepanjangan, yang berdampak secara keseluruhan, tidak hanya pada aspek ekonomi, tapi juga pada aspek sosial dan budaya. Politik, kemudian bahkan ini juga secara psikologis berdampak kepada kondisi di mana suatu entitas, entah itu negara, entah itu lembaga, entah itu perusahaan, perguruan tinggi, keluarga, ini harus mulai merubah ya segala pola pikir dan banyak hal untuk menekankan adanya sebuah strategi bagaimana supaya mereka tetap bisa bertahan di dalam menghadapi persaingan dan di dalam menjalani kehidupan ini. Sobat mahasiswa sekalian, ini juga terkena di kita ya. Kita ini sampai hari ini juga belum mendapatkan kejelasan dari pemerintah kapan bisa diizinkan untuk kuliah luring atau langsung, tatap muka secara langsung. Karena apapun itu kan, kalau tatap muka secara langsung itu ada personal touch yang kemudian itu lebih meningkatkan daya serap maupun daya kemampuan para mahasiswa sekalian. Jadi saya pun juga di dalam memberikan nilai pada setiap tugas maupun ujian nantinya akan dapat saya sesuaikan ya dengan kondisi yang ada. Baik mahasiswa sekalian, saya akan share materi saya. Jadi, pada analisis persaingan dan strategi bersaing perusahaan di sini, ini merupakan setelah kita menentukan strategi perusahaan berdasarkan positioning perusahaan, maka tahap selanjutnya kita harus menganalisis perusahaan untuk menyesuaikan apakah strategi yang telah kita putuskan pada positioning kemarin itu bisa relevan dengan menghadapi persaingan yang ada. Jadi, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah analisis persaingan, kemudian kedua adalah penerapan strategi bersaing dalam beberapa kondisi perusahaan, kemudian strategi bersaing di dalam lingkungan global. Harapannya, mahasiswa nanti akan
mengetahui dan memahami tentang bagaimana harus melakukan sebuah analisis persaingan dan kemudian menentukan strategi bersaingnya untuk dapat menghadapi persaingan yang ada dan dapat memenangkan persaingan. Apa sih sebuah persaingan itu? Jadi, persaingan sendiri itu terjadi ketika ada sebuah kondisi dalam satu industri, di mana dalam satu industri itu memunculkan sebuah produk, kemudian produk itu dipasarkan di dalam sebuah pasar. Nah, disinilah yang akhirnya kemudian menimbulkan adanya persaingan karena masing-masing perusahaan dalam satu industri itu berebut pasar. Ya. Untuk pesaing yang sudah lama, otomatis dia akan bagaimana berusaha mempertahankan posisi pasarnya, baik terhadap pesaing yang lama maupun pesaing yang baru. Sedangkan untuk pesaing yang baru, perusahaan yang baru masuk, maka otomatis dia akan berhadapan dengan perusahaan yang sudah lebih dulu masuk, yang menjadi pesaing lama, dan kecenderungannya pesaing lama itu lebih, karena dia lebih dulu masuk, maka dia lebih menguasai pasar dibandingkan pesaing yang baru. Sehingga perusahaan di sini, dia harus merancang dan mengoperasikan sebuah sistem dan informasi untuk mengumpulkan keterangan-keterangan yang berkesinambungan terhadap kondisi perusahaannya dalam menghadapi para pesaingnya. Apa sih jenis-jenis persaingan? Jadi Philip Kotler sendiri, dia membagi jenis-jenis persaingan berdasarkan tingkat substitusi produknya. Jadi ada beberapa persaingan menurut substitusi produk. Jadi yang pertama adalah persaingan merek. Ya. Di sini perusahaan dapat melihat pesaingnya sebagai perusahaan lain yang menawarkan produk dan jasa yang sama atau sejenis kepada pelanggan yang sama dengan kisaran harga yang sama. Ya, ini namanya persaingan merek. Ya. Kemudian yang kedua adalah persaingan industri. Kalau kita bicara tentang persaingan industri, di sini perusahaan melihat pesaingnya lebih luas lagi, di mana perusahaan menganggap pesaing utamanya sebagai semua perusahaan yang membuat produk atau jenis produk yang sama. Jadi kalau persaingan merek itu lebih spesifik, dia lebih dikuatkan, lebih spesifik karena dia membuat persaingan itu pada aspek produk dan jasa yang sama atau sejenis dengan pelanggan yang sama dan kisaran harga yang sama. Tapi kalau industri ini cakupannya lebih luas, ya pokoknya perusahaan yang mempunyai produk yang sejenis, ya kan, itu dianggap sebagai pesaingnya. Tapi kalau persaingan merek, kisaran harga dan pelanggannya harus sama dulu baru bisa dikatakan sebagai persaingan merek. Tetapi kalau persaingan industri, pokoknya produk yang sejenis itu dianggap pesaingnya. Yang ketiga adalah persaingan bentuk. Pada persaingan bentuk ini, perusahaan melihat pesaingnya lebih luas lagi cakupannya, di mana dilihat dari manfaat yang dihasilkan oleh produk itu. Jadi kalau misalkan di sini produk minuman, katakanlah misalkan merek tertentu, air mineral misalkan begitu, pokoknya semua produk yang memberikan manfaat yang sama. Jadi kalau produk air minum berarti kan menghilangkan dahaga, menghilangkan haus. Nah itu dianggap sebagai pesaingnya.
Kemudian yang terakhir adalah persaingan umum, di mana persaingan umum ini perusahaan dapat memandang bahwa pesaing utamanya dalam arti yang lebih luas, yaitu semua perusahaan yang bersaing untuk konsumsi rupiah yang sama. Jadi di sini semua produk yang kemudian dijual dengan harga dalam tanda kutip menggunakan mata uang rupiah itu dianggap sebagai pesaingnya. Kemudian untuk melihat analisis persaingan, itu metode yang paling banyak digunakan adalah melihat analisis lingkungan eksternal dengan model struktur conduct performance. Di mana di sini model ini dikenalkan oleh J. Berney pada karya ilmiahnya berjudul tentang Gaining and Sustaining Competitive Advantage. Pada model J. Berney ini, yang pertama ada namanya struktur industri. Ya, jadi ketika kita melihat sebuah persaingan, maka kita lihat dari sisi struktur industrinya. Di sini ada jumlah buyer and seller, jadi jumlah penjual, pembeli dan penjual. Kemudian ada produk diferensiasi apa yang membedakan, kemudian barrier to entry, ketika dia masuk dalam satu industri apa hambatannya, kemudian cost struktur, kemudian vertical integration, jadi struktur biayanya dan kaitannya dengan integrasi vertikal dari mulai bahan baku sampai kemudian sampai di retailnya. Ini struktur industri. Kemudian dari struktur industri kemudian dilihat pada kondisi perusahaannya. Ketika kita melihat kondisi perusahaan, persaingan perusahaan, di sini ada persaingan price ya, jadi perilaku harganya seperti apa, kemudian strategi produknya seperti apa, advertisingnya seperti apa. Jadi firm conduct ini lebih gampangnya dikenal bahwa di sini kita akan melihat marketing mix-nya, jadi price, product, kemudian place, promotion ya. Ini untuk melihat kondisi daripada perusahaan. Setelah itu, pada struktur yang lebih spesifik lagi, di sini kita melihat tentang kaitannya bagaimana performa daripada suatu perusahaan. Jadi perusahaan itu dia masuk pada level yang bagaimana, dia apakah performanya bagus atau jelek, ya kan? Kemudian pada society-nya juga. Kaitannya dengan productivity and alokasi, efisiensi, dan bagaimana kondisi level of employment progress-nya. Nah, di samping J. Berney, kita juga, ini sudah kita pelajari juga pada analisis lingkungan eksternal. Ketika kita melihat persaingan industri, maka kita akan melihat tentang Five Forces of Competitive daripada Michael Porter. Pada Five Forces Competitive daripada Michael Porter di sini, kita melihat kondisi daripada lingkungan persaingan yang mempengaruhi persaingan di dalam suatu industri, itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Jadi yang pertama adalah pembeli. Jadi pembeli ini ketika dia memiliki kekuatan daya tawar-menawar yang tinggi, maka ini juga akan berdampak kepada para pesaing dalam satu industri. Dan yang kedua adalah produk pengganti. Jadi adanya produk pengganti otomatis akan memberikan ancaman pada industri yang ada. Kemudian kekuatan tawar-menawar daripada pemasok ini juga akan mempengaruhi kondisi persaingan pada satu industri. Kemudian pendatang baru potensial. Jadi masuknya pendatang baru, contohnya seperti sekarang industri mobil dengan Tesla masuk di Indonesia sebagai
pelopor mobil listrik, otomatis ini menjadi persaingan di industri otomotif sekarang ini, otomotif ini menjadi lebih ketat ya. Nah, bagaimana strategi bersaing? Jadi, strategi bersaing di sini menurut beberapa pendapat para ahli, salah satunya adalah Michael Porter, dia mengatakan strategi bersaing itu adalah merupakan pencarian akan posisi bersaing yang menguntungkan di dalam suatu industri, ataupun sebagai dalam satu arena persaingan yang fundamental, di mana sebuah persaingan itu terjadi. Robert M. Grant juga menjelaskan bahwa strategi bersaing itu merupakan kombinasi antara akhir dan tujuan yang diperjuangkan oleh perusahaan melalui strategi atau alat kebijaksanaannya, di mana perusahaan berusaha untuk mencapai, kalau dalam strategi bersaing pasti untuk mencapai kemenangan dalam persaingan. Nah, bagaimana sumber strategi bersaing? Jadi ada beberapa konsep, tapi yang paling terkenal adalah konsep General Sun Tzu, di mana dia mengatakan bahwa strategi bersaing atau kompetitif strategi itu merupakan sebuah proses pengembangan, keuntungan, pengetahuan, dan kemudian menyerang dengan tak terduga, tetapi pada akhirnya menyebabkan pesaing takluk. Jadi ini didasarkan pada pengetahuan superior tentang kondisi pelanggan dan pesaing. Ya. Jadi, kalau kita berdasarkan konsep ini, kalau kita menginginkan memenangkan persaingan, maka strategi bersaing kita itu kita harus menguasai, ya, menguasai informasi tentang pelanggan, makanya ada intelijensi pelanggan, dan menguasai informasi tentang kompetisi, makanya di sini nanti juga ada namanya intelijensi pesaing. Ya, jadi pasti sebuah perusahaan itu dia harus menaruh intelijen di pelanggan maupun intelijen di pesaing, maka dia akan bisa memenangkan persaingan. Nah, ada beberapa konsep ya. Jadi konsep di sini berdasarkan gambar membandingkan antara bagaimana kita membandingkan kemampuan di dalam competitive intelligence dan customer intelligence. Ketika kita memiliki kemampuan yang cukup tinggi, jadi tingkat pengetahuan kita yang cukup tinggi terhadap customer intelligence, tapi pengetahuan kita, informasi tentang competitive intelligence itu rendah, maka pilihan strateginya adalah reaktif strategi. Ya. Apa reaktif strategi itu? Jadi reaktif strategi itu merupakan suatu usaha dalam lingkup sebuah pengetahuan pelanggan yang baik, tetapi pengetahuan pesaing rendah yang mengakibatkan kita terlalu menanggapi permintaan pelanggan. Jadi di sini perusahaan karena dia hanya tahu tentang pelanggan, kebutuhan pelanggan, keinginan pelanggan, maka yang direspon itu hanya kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dia tidak mengcompare dengan kondisi pesaing karena informasi tentang pesaing dia rendah ya. Kemudian jika kondisi selanjutnya, kalau kita baik pengetahuan tentang customer intelligence itu rendah dan pengetahuan tentang competitive intelligence itu rendah, maka strateginya adalah inside the box strategi. Ya. Apa inside the box strategi ini?
Jadi di sini perusahaan karena dia tidak paham tentang strategi pesaing, tentang kondisi yang dilakukan oleh pesaing dan kondisi yang dilakukan oleh customer, maka dia strateginya mengikuti apa yang ada kondisinya. Ya, jadi biasanya istilahnya orang Jawa itu latah. Jadi nanti pesaing itu melakukan apa, kondisi konsumen yang paling banyak diminati konsumen itu apa, ya dia ngikut. Ini sama seperti ketika saya pernah datang ke petani di daerah Lombok, karena dia kondisinya ada di gunung, dia buta terhadap kondisi pasar dan kondisi persaingan, maka yang ada adalah ketika ada seorang petani di lingkungan situ, di lingkungan sekitar itu yang berhasil misalkan menanam lombok, maka dia akan mengikuti pola menanam lombok dengan pola yang sama dilakukan oleh petani yang lain. Ini inside the box strategi. Ya. Karena ya memang sama-sama buta, dia tidak memahami bagaimana kondisi intelijensi kompetitif dari pesaingnya dan dia tidak memahami kondisi bagaimana pengetahuan tentang konsumennya. Kemudian selanjutnya adalah frontal attack strategi. Jadi frontal attack strategi ini terjadi bila secara langsung menantang pesaing untuk merebutkan pangsa pasar. Ya, jadi karena perusahaan mengetahui tentang kondisi pesaing yang ada, maka dia melakukan kebijakan dengan menantang pesaing berhadapan-hadapan, di mana ini untuk memperebutkan tentang volume penjualan dan pangsa pasar. Ya, karena perusahaan tahu tentang kondisi pesaing dan dia merasa bahwa dia memiliki kapasitas dan kemampuan untuk berhadapan-hadapan dengan pesaing. Tapi strategi ini cukup riskan, ya kan, jika menghadapi pesaing yang lama dan yang melakukan frontal attack strategi ini adalah pemain baru. Itu jika gagal, maka perusahaannya bisa langsung bangkrut. Ini banyak contohnya. Kemudian, kalau kita mengetahui secara kondisi bahwa kita tahu bagaimana konsumen kita, kemudian kita tahu juga bagaimana para pesaing kita, maka strategi yang kedua yang bisa dilakukan di samping frontal attack strategi adalah oblique strategi. Jadi oblique strategi di sini adalah kita menyerang secara tidak langsung pada pesaing untuk memenangkan pangsa pasar dengan biaya minimal dan meminimalkan respon pesaing terhadap tujuan daripada pemasarannya. Jadi kita kalau frontal attack strategi itu berhadapan-hadapan secara langsung, tapi kalau oblique strategi ini kita menyerang tapi tidak berhadapan-hadapan secara langsung. Jadi menyerang secara tidak langsung pada pesaingnya sehingga penyerangannya bersifat rahasia, fokusnya pada pelanggan, dan ini membingungkan dan biasanya menggagalkan usaha pesaing. Nah, sekarang bagaimana sih sebetulnya persaingan dan posisi bersaing? Jadi yang pertama, kita itu harus melihat yang namanya lingkungan bersaing dan persaingan itu adalah satu kondisi yang selalu berubah-ubah. Jadi, karena situasi lingkungan bersaing dan persaingan yang selalu berubah-ubah itu mewajibkan setiap perusahaan untuk bisa dan melakukan update terhadap pengetahuan dan informasi tentang pelanggan dan para pesaingnya. Nah, setelah itu perusahaan juga harus memastikan bagaimana perusahaan mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Ya. Nah, bagaimana kemudian kekuatan bersaing yang menajamkan posisi bersaing dan profitabilitas perusahaan?
Jadi yang pertama adalah kita bagaimana mengetahui posisi persaingan kita dan bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan keuntungan daripada perusahaan. Karena banyak ya, kalau kita tidak mengkaitkan antara competitive position dan profitability, itu akan menyebabkan juga ketika kita memenangkan kompetitif tapi kita kehilangan profitabilitas, ini juga akan menghancurkan perusahaan banyak, ya kan? Contohnya Cipaganti, ya kan? Ini dia dulu hanya berfokus pada competitive position, dia sedikit mengabaikan tentang profitability yang akan diperoleh oleh perusahaan, itu akhirnya kemudian dia juga bisa bangkrut. Makanya ketika kita melihat posisi kompetitif, kita harus kaitkan juga dengan kemampuan profit, kemampuan mendapatkan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Untuk itu ada 3 komponen penting di dalam membangun competitive position dan profitability. Yang pertama adalah industry force. Ya. Jadi di sini kita harus tahu bagaimana kondisi satu industri, persaingan dalam satu industri itu yang terkait dengan ketika sebuah industri itu bagaimana market entry dan market exit. Jadi apa yang kemudian membuat pasar itu masuk dan pelanggan itu keluar ya. Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan kondisi buyer, para pembeli, dan kekuatan daripada penawar, kemudian kekuatan daripada barang substitusi, ya kan? Dan bagaimana kondisi rivalry daripada persaingan yang ada di dalam satu industri itu. Kemudian yang kedua adalah tentang competitor benchmarking. Jadi kita juga harus bisa memahami kondisi persaingan yang ada dan melakukan benchmark terhadap para pesaing kita jika itu diperlukan, ya kan? Maka di sini kita harus memiliki yang namanya competitor intelligence, kemudian competitor analysis, dan competitor benchmarking. Jadi ada intelijensi pesaing, kemudian berdasarkan hasil intelijensi kondisi pesaing tersebut kita memperoleh informasi data, kemudian berdasarkan informasi data tersebut kita lakukan namanya analisis, dan setelah itu kita melakukan benchmarking sesuai dengan kondisi sumber daya yang dimiliki oleh kita dan membuat lebih baik kondisi competitive position kita dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Terus komponen yang ketiga adalah competitive advantage, ya, keunggulan kompetitif. Jadi kalau kita lihat bagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, kalau kita ngomong tentang keunggulan kompetitif dari sisi bisnis unit perusahaan, dari sisi kondisi produk yang dipasarkan oleh perusahaan, produk atau jasa yang dipasarkan oleh perusahaan, maka yang pertama perusahaan itu harus memiliki yang namanya keunggulan pada sisi biaya, cost advantage. Setelah itu, perusahaan juga harus memiliki kondisi pada sisi diferensiasi, keunikan atau keunggulan dari suatu produk, baik dari sisi kualitas, benefit, maupun fitur-fiturnya, yang itu bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh para pelanggan dan membedakan antara satu produk itu dengan produk pesaingnya. Kemudian marketing advantage, jadi keunggulan dari sisi marketing. Ini penting karena kita tahu bahwa banyak suatu produk itu unggul karena dari sisi marketingnya. Ya, baru-baru kali ini media Australia mempublish ternyata produk satu merek makanan yang cukup diminati di Indonesia itu ternyata 60% itu produknya tidak lolos uji kesehatan. Nah, itu menunjukkan bahwa sebetulnya produk ini secara diferensiasi advantage dia tidak bagus, tapi karena marketing advantage-nya bagus, maka dia memiliki keunggulan kompetitif. Nah, kita sekarang akan bahas satu-satu. Bagaimana hubungan antara competitive environment, jadi lingkungan persaingan, dan profit potensial. Jadi yang pertama adalah penghalang untuk masuk. Jadi international markets, biasanya di sini ada kebijakan pemerintah, ya kan, yang menghalangi perusahaan asing masuk ke
satu produk. Biasanya ada persyaratan-persyaratan tertentu, salah satu contohnya misalkan ada SNI, Standar Nasional Indonesia, kemudian ada kebijakan-kebijakan lain yang itu bisa menghalangi satu perusahaan untuk masuk. Biasanya di sini juga kaitannya dengan adanya teknologi advantage, kemudian low cost manufacturing, superior cost, kemudian the high advertising expenditure, kemudian R&D spending, dan sales force expenditure. Nah, barrier di sini akan dapat mengurangi persaingan, kemudian meningkatkan potensi laba bagi para perusahaan dan melindungi perusahaan dari para pesaing. Kemudian penghalang untuk keluar. Jadi kalau sudah masuk, maka bagaimana supaya dia tidak keluar? Ya. Di sini ada legal. Jadi aspek aturan-aturan yang menghalangi perusahaan itu untuk keluar. Ya, karena kenapa perusahaan itu dihalangi untuk keluar? Ya itu tadi, untuk menjaga sustainability daripada industri. Ya, kalau perusahaan itu dari sisi persaingannya juga dari sisi kompetitifnya lemah, ya itu juga akan menyulitkan. Ya, contoh kecil aja, kalau misalnya menjual produk itu cuman pilihannya itu hanya sedikit, nah itu akan menciptakan yang namanya power buying. Jadi customer buying power ini akan berdampak menjadi tinggi kalau jumlah penawar itu sedikit. Ya. Jadi kapan customer buying power itu akan muncul? Jadi yang pertama, jika ada jumlah pelanggan itu sedikit, jumlah pembelian cukup besar, kemudian pasar kurang atraktif, negosiasi penurunan harga, syarat penjualan yang lebih lunak, kemudian mudah untuk berpindah supplier. Di sini akan berdampak kekuatan daya tawar pembeli itu menjadi tinggi. Nah, kalau kekuatan daya tawar pembeli menjadi tinggi, maka posisinya supplier, ya, itu menjadi posisinya produsen itu menjadi rendah, penjual. Ya. Jadi penjual ini posisi kekuatannya menjadi rendah. Jadi ya biasanya yang penting nggak rugi. Ya. Contoh, pada situasi pandemi COVID-19 ini, customer buying power ini pasti akan tinggi. Kemudian supplier selling power, ya kan? Jadi jika terjadi supplier selling power rendah, itu ketika jumlah pembeli banyak, biaya berpindah ke supplier rendah, kemudian pasar kurang atraktif. Ya. Jadi jika misalkan jumlah pembeli banyak, kemudian biaya berpindah supplier itu rendah, ya, ini juga akan menciptakan supplier selling power itu rendah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah 4, produk pengganti. Ya, di mana di sini semakin banyak produk yang sejenis yang bisa menggantikan satu produk. Jadi misalkan kayak minuman air mineral itu ada, minuman air perasan dan sebagainya. Semakin banyak produk substitusi yang bisa mengganti satu produk, maka itu akan membuat konsumen itu semakin mudah berpindah produk. Ini juga akan berdampak pada potensi laba yang semakin rendah, kemudian industrinya menjadi kurang atraktif. Kemudian competitive rivalry. Jadi semakin banyak pesaing, ya kan, itu akan membuat kondisi di mana tingkat persaingan menjadi semakin ketat. Nah, ketika sebuah produk itu juga diferensiasinya itu semakin rendah, kapasitas industri berlebihan, ya, maka persaing semakin akan tinggi. Contohnya seperti masker, ya, industri masker. Ketika dulu ya, persaing sedikit, maka menjadi mahal harga. Ya. Kemudian diciptakanlah satu diferensiasi. Dikatakan satu produk itu memiliki
kondisi keunggulan yang masing-masing. Tapi dengan kondisi sekarang, semakin banyaknya produk itu membuat diferensiasi juga semakin rendah. Karena semua produk rata-rata menawarkan dengan tingkat keunggulan yang relatif sama. Dan kondisi kapasitas industri itu berlebihan. Ya, maka sekarang harga masker itu menjadi rendah. Biaya pemasaran juga akan tinggi karena kondisi kompetitif rivalnya tinggi. Potensi laba juga akan menurun. Kemudian ada prisoner's dilemma. Jadi di sini perusahaan dihadapkan pada satu kondisi dilema antara pilihan bisnis marketing strategi atau competitive marketing strategi. Nah, ini kaitannya nanti akan berdampak kepada pangsa pasar perusahaan, volume, harga, margin atau kontribusi total daripada penjualan perusahaan. Nah, kaitannya dengan posisi bersaing. Apa yang dimaksud dengan benchmark competitor? Jadi, konsumen itu memiliki satu persepsi yang membentuk meta persepsi. Biasanya itu dijadikan oleh konsumen untuk mengetahui posisi bersaing dan pesaing kunci untuk benchmark. Ya. Jadi, kita bisa melihat berdasarkan persepsi konsumen terhadap satu industri dalam sebuah perusahaan, misalnya perusahaan minuman, ya kan, minuman air mineral, ya misalnya antara Aqua, kemudian Ades, ya kan, Nestle dan lain-lain. Itu kemudian kita lihat bagaimana peta persepsi konsumennya. Nah, berdasarkan peta persepsi konsumen itu, maka kita akan melihat kita harus bermain pada area persaingan yang mana dan kita bisa mengambil kunci untuk melakukan benchmark terhadap kondisi para pesaing kita. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mengetahui kondisi pesaing kita, maka perlu dilakukan yang namanya competitor analysis. Dan biasanya competitor analysis ini adalah mengevaluasi bagaimana posisi keunggulan kompetitif dari pesaing yang dibandingkan dengan kondisi perusahaan kita, misalnya. Ya. Biasanya ini terkait dengan customer, kemudian dealernya siapa, tekanan perdagangannya seperti apa, tekanan bisnisnya seperti apa, kemudian industri konsultannya, trade show-nya seperti apa, financial report, dan lain-lain. Sehingga kesemuanya itu dilakukan supaya kita bisa melakukan yang namanya competitive benchmarking, di mana konsep ini adalah merupakan sebuah proses yang dikembangkan untuk menguatkan posisi bersaing yang relatif sama terhadap pesaing utamanya. Nah, ini contoh. Jadi contoh bagaimana kita melakukan analisis persaingan berdasarkan marketing mix ya. Kalau marketing mix kan ada price, place, product, promotion ya. Jadi contohnya misalkan Samsung dibandingkan dengan produk pesaing terdekatnya Xiaomi misalkan. Dari sisi harga, misalkan begitu, Xiaomi lebih unggul. Sehingga ketika Xiaomi memanfaatkan posisi keunggulannya dia dalam sisi harga, maka dia harus menciptakan sebuah produk yang bisa mengalahkan produk persaingnya. Contohnya misalkan dia meluncurkan Xiaomi Note 3 untuk mengalahkan Samsung Galaxy Note 5. Ya. Kemudian dari sisi distribusi atau place, ternyata Samsung itu lebih unggul dibandingkan Xiaomi. Kenapa Samsung lebih unggul? Karena ternyata Samsung itu adalah merupakan pemain lama. Ya, otomatis dia akan lebih menguasai dealer, distributor, dan lain-lain.
Nah, bagaimana caranya Xiaomi menghadapi keunggulan Samsung pada sisi list atau distribusi ini? Maka Xiaomi harus melakukan memperluas pasarnya dengan menggunakan jalur distribusi dan jalur distribusi dari produk lain. Hanya biasanya menggandeng Xiaomi Promo dengan menggandeng produk-produk lain dikaitkan, yang itu harapannya bisa memperluas market share-nya. Kemudian dari sisi produk, mana yang posisinya lebih unggul mana? Ini ingat ya, ketika mengatakan lebih unggul ini berdasarkan peta persepsi pelanggan tadi ya. Jadi ini bukan berdasarkan persepsi perusahaan atau persepsi kita misalnya diminta untuk survei perusahaan, bukan, tapi persepsinya pelanggan ya. Nah, ternyata berdasarkan meta persepsi pelanggan di sini, Xiaomi dikatakan lebih unggul dari sisi spesifikasi hardware, update software, dan harga. Maka action plan-nya bagaimana menambah portofolio produk smartphone dari tiap segmentasi pasarnya. Dari sisi promotion, ternyata Samsung lebih unggul karena dia iklannya lebih banyak dan segmentasi pelanggannya sasarannya lebih tepat dan lebih merata. Ya, action plan-nya ya Xiaomi harus berusaha menghadapi iklan gencarnya, promosi gencarnya Samsung dengan misalkan sekarang membuat komunitas Xiaomi dan lain-lain. Jadi itu para mahasiswa sekalian untuk tahap bagaimana kita melakukan sebuah analisis persaingan. Sebelum saya lanjutkan presentasi saya, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Sampai dengan analisis persaingan yang menggunakan konsep marketing mix ini. Di persaingan 4P ya, produk, kemudian price, list, dan promotion. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Apa dilanjutkan dulu? Para mahasiswa sekalian, ada yang mau ditanyakan apa mau dilanjutkan dulu? Iya, dilanjutkan aja, Pak. Oke. Ya, saya lanjutkan dulu ya. Baik, nanti tugasnya bagaimana yang Anda sudah susun kemarin. Jadi setelah Anda tahu bagaimana strategi bisnis unit perusahaan, maka Anda harus membuat analisis persaingannya ini. Jadi bandingkan dengan minimal satu pesaing utamanya. Jadi kalau lebih dari satu ya lebih bagus. Jadi misalnya kalau ada yang Indomaret ya pesaing utamanya ya Alfamart ya. Nanti dibandingkan dengan konsep seperti ini. Kemudian setelah kita memahami kondisi persaingan yang kita hadapi berdasarkan marketing mix tadi 4P, jadi berdasarkan bagaimana kondisi persaingan harga kita, persaingan distribusi kita, persaingan produk kita, persaingan promosi kita. Nah, maka kita harus melihat bagaimana sih kita bisa memenangkan persaingan dengan mengetahui apa yang menjadi sumber utama dari keunggulan kompetitif kita. Jadi sumber utama keunggulan kompetitif sebuah perusahaan itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah cost advantage. Jadi perusahaan itu kalau ingin memenangkan persaingan, dia harus unggul dari sisi biaya. Kemudian yang kedua adalah diferensiasi advantage. Jadi perusahaan kalau mau unggul, dia harus memiliki keunggulan diferensiasi. Jadi produknya ini harus berbeda dibandingkan dengan pesaing. Yang ketiga adalah keunggulan dari sisi marketing, pemasaran, atau marketing advantage. Jadi perusahaan harus bisa unggul dari sisi pemasarannya. Jadi ketiga-tiganya inilah 3 komponen inilah yang mempengaruhi tentang kondisi bagaimana keunggulan kompetitif dari sebuah perusahaan.
Kita bahas satu-satu. Apa saja yang masuk pada keunggulan biaya? Jadi keunggulan biaya di sini terkait dengan variabel cost advantage. Ya, biasanya ini terkait dengan biaya produksi, kemudian biaya distribusi, kemudian di sini sehingga perusahaan bisa melakukan yang namanya diskon penjualan, komisi penjualan, dan lain-lain. Keunggulan dari sisi cost advantage itu juga akan dipengaruhi oleh kondisi skala daripada perusahaan. Skala produksi perusahaan, semakin besar skala produksinya perusahaan, maka ini biaya per unitnya juga akan turun. Kemudian perusahaan juga bisa menurunkan dan menciptakan keunggulan dari sisi biaya karena biayanya lebih murah itu melalui scope effect. Scope effect ini adalah biasanya perusahaan menambah satu lini produk dengan menciptakan produk lini yang membuat part-part produksi itu menjadi sejenis dan itu akan bisa menurunkan biaya. Ya, contohnya misalkan Astra Motor, dia menciptakan mobil Xenia dan Avanza. Anda lihat partnya sama. Itu sebenarnya strateginya dia untuk menurunkan biaya. Ya. Kemudian learning effects, ya. Jadi ini karena kondisi bagaimana suatu bisnis apabila dibangun dengan produk-produk yang sama, maka kesalahan akan dapat diminimalkan, ya. Ini banyak sekarang dicoba. Ya. Jadi contohnya ya bagaimana expander itu dari produk Mitsubishi laku keras, maka kemudian Nissan sebagai satu bagian dari corporate Mitsubishi, dia menciptakan New Livina, ya, yang produknya cenderung hampir sama, dan ini akan bisa meminimalkan kesalahan-kesalahan yang ada dan membuat biaya produksi itu dari sisi waste-nya bisa dijaga, dan karena waste-nya rendah maka otomatis produknya menjadi biaya produksinya menjadi efisien dan menjadi keunggulan dari sisi biaya. Kemudian keunggulan dari sisi diferensiasi. Jadi, di sini perusahaan harus menciptakan satu produk yang unik, yang berbeda. Makanya biasanya ini perusahaan yang menciptakan keunggulan produk itu dia melakukan yang namanya tes pasar. Apakah pasar bisa merespon dengan baik? Jadi jarang, contohnya dalam industri otomotif, jarang dia itu membuat produk langsung massal. Pasti tes produk dulu, kalau berhasil baru produksi massal. Ya. Astra sendiri, Toyota sendiri, itu dia memproduksi berdasarkan permintaan. Jadi tidak ada stok, dalam artian dia tidak mau beresiko. Jadi dia menggunakan sistem fast in fast out. Jadi siapa yang pesan pertama produksi langsung keluar. Dan kecepatan produksi Toyota memang luar biasa. Sekian menit sudah satu unit karena dia prosesnya hanya assembly. Kemudian terkait dengan durability, performance, reliability, conformance, ya, ini juga menjadi penting, menjadi satu keunggulan. Makanya ada satu produk yang memang didesain untuk khusus orang Indonesia. Jadi misalkan produk-produk otomotifnya Jepang itu ketika masuk ke Indonesia maka dia dikonsize, dia dimodifikasi ulang untuk bisa comfort dengan kondisi Indonesia, kondisi orang-orang Indonesia. Ya. Kemudian diferensiasi advantage yang lain bisa dari sisi servis, ya. Layanan servisnya ini penting, ya. Ketika konsumen itu merasa dilayani dengan baik, dia puas,
ya kan? Maka dia juga akan menganggap ini sebagai diferensiasi advantage. Yang terakhir reputasi. Ya. Makanya kadang-kadang reputasi ini melekat. Ya, contohnya produk otomotif. Kalau Toyota memiliki satu reputasi tersendiri, harganya menjadi lebih tinggi dibandingkan para pesaing. Kemudian marketing cost advantage. Ya. Ini sudah kita bahas ya tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah marketing advantage. Ya. Jadi keunggulan dari sisi marketing. Di sini ada channel advantage, kemudian ada sales force advantage, ada brand awareness. Nah, bagaimana pada prakteknya? Ya. Contoh, ya kan? Ini juga masih pada case yang sama, pada produk Xiaomi, pada variable cost advantage ada scope effects. Jadi dari sisi desainnya produk Xiaomi ini akan meredus biaya dan akan menjadi keunggulan biaya. Learning effect, Xiaomi memproduksi produk menggunakan basic design, maka ini juga akan meredus biayanya. Marketing cost advantage, Xiaomi dapat menjual lebih banyak produk kepada pelanggannya yang sama, karena Xiaomi juga memiliki forum, jadi ada komunitas Xiaomi. Operating cost advantage, biaya operasional Xiaomi relatif lebih rendah. Ini makanya produk Xiaomi kenapa lebih murah. Itu kenapa dia memiliki keunggulan cost advantage, ini dijelaskan. Ternyata dia dari sisi variable cost memiliki keunggulan dari sisi biaya variabel, dia memiliki keunggulan dari sisi biaya marketing, dia memiliki keunggulan dari sisi biaya operasi. Kemudian dari sisi diferensiasi advantage terkait dengan keunggulan produk advantage. Jadi produk Xiaomi memiliki spesifikasi hardware yang lebih tinggi, ya. Memang betul dia hardware-nya lebih tinggi. Biasanya cakupan memorinya juga dia lebih tinggi. Kemudian dari sisi service advantage, ya, jadi pelayanannya memang dia bagus. Masukan-masukan dari pengguna itu selalu diupdate. Misal, di sisi brand advantage, ya, di merek, keunggulan dari sisi merek, jadi Xiaomi memiliki reputasi. Ya. Kemudian dari sisi marketing advantage, channel distribusinya seperti apa? Sama dengan Telkomsel dan sebagainya. Kemudian sales force advantage-nya seperti apa? Ya. Jadi di sini Xiaomi mengadakan promosi melalui sponsor di Klapari Telkomsel. Kemudian dari sisi brand awareness, jadi menyadarkan konsumen terhadap brand Xiaomi ini menjadi penting karena perusahaan yang berhasil melakukan edukasi brand itu dia akan memenangkan pesaing. Jadi nanti tugasnya para mahasiswa sekalian pada pertemuan ke-12, yakni yang pertama tadi membuat analisis persaingan berdasarkan marketing mix 4P, jadi produk, kemudian price, place, dan promotion. Kemudian yang kedua adalah membuat analisis competitive advantage dari perusahaan berdasarkan cost advantage, kemudian diferensiasi advantage, dan marketing advantage. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Pak, saya mau bertanya. Iya. Tadi itu sebelum matkul ini kan ada matkul ekonomi manajerial yang mana membahas pasar oligopoli. Contohnya seperti semen fisik yang mana kompetitornya itu ada Holcim, Indosemen, dan lain-lain. Nah, untuk pasar yang termasuk oligopoli ini bagaimana Pak penerapan strategi yang efektif? Karena kan produknya homogen, Pak. Nah, itu tadi ya. Jadi ketika sebuah produk tadi sejenis, jadi memiliki kondisi produk yang homogen di mana konsumen susah membedakan, maka kita harus melihat sumber keunggulan bersaing kita. Ini saya share lagi ya materi saya. Ya. Jadi pertanyaannya bagus. Ketika produk kita berada pada persaingan oligopoli, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, maka yang kita lakukan adalah kita harus mencari
sumber keunggulan kompetitif kita. Ya. Jadi sumber keunggulan kompetitif kita ini saya katakan. Yang pertama dari sisi cost advantage, sumber keunggulan dari sisi biaya. Jadi biaya variabelnya menjadi lebih murah, biaya pemasarannya menjadi lebih murah, biaya operasionalnya menjadi lebih murah dibandingkan pesaing. Kemudian yang kedua adalah dari sisi keunggulan diferensiasi produk, keunikan produk. Jadi produk diferensiasinya harus lebih bagus daripada pesaing, service quality-nya harus lebih bagus daripada pesaing, kemudian brand reputation-nya harus lebih bagus daripada pesaing. Yang ketiga adalah marketing advantage. Ini terkait dengan bagaimana distribusinya, bagaimana usaha penjualannya, dan bagaimana brand awareness-nya. Nah, pada kasus misalkan produk semen, ya kan? Ada semen Gresik, ada semen 3 roda, kemudian ada Holcim, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi yang kita harus perhatikan, bahwa ketika kita berada pada lingkungan persaingan, kita itu tidak hanya memperhatikan pada kondisi competitive advantage saja, tapi kita juga harus melihat pada kondisi bagaimana kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Ini karena menyangkut sustainability perusahaan. Bagi salah satu contoh, Anda sekarang sudah tahu apa? Anda Holcim dulu karena dia memiliki marketing advantage yang begitu gencar. Kemudian dia dari sisi cost advantage dia juga begitu gencar. Dia juga menciptakan satu produk diferensiasi yang bagus. Service quality-nya juga bagus. Tapi dari sisi brand reputation maupun brand awareness dia kalah dengan semen Gresik. Harapannya apa? Pada pukulan pertama dia berharap bisa mengalahkan semen Gresik. Dia melakukan strategi frontal attack, strategi berhadapan-hadapan. Apa yang terjadi? Cost-nya menjadi tinggi. Dia tidak bisa mempertahankan ini. Biaya pemasarannya menjadi tinggi, variable cost-nya juga menjadi tinggi, biaya operasional menjadi tinggi. Kenapa? Karena skala kapasitas produksi yang diharapkan tidak memenuhi target yang diinginkan. Dan ini akhirnya menggerogoti kemampuan perusahaan di dalam menghasilkan laba. Akhirnya apa? Ya kolaps juga. Ya kan? Kemudian apa yang dilakukan oleh semen Gresik? Nah, semen Gresik justru melakukan yang namanya compact advantage. Ya, strategi persaingnya dia menggabung diri menjadi semen Indonesia. Ya kan? Dia bergabung menjadi semen Indonesia. Semen Padang, kemudian gabung satu menjadi semen Indonesia. Itu justru mengangkat. Jadi itu tadi akhirnya menciptakan apa? Tujuannya untuk menciptakan apa? Jadi semen Gresik, kemudian semen Padang, dan lain-lain itu melebur menjadi semen Indonesia. Tujuannya untuk menciptakan cost advantage. Ya kan? Di mana biaya pemasarannya menjadi lebih murah, biaya operasionalnya menjadi lebih variable cost-nya karena skala produksi dalam satu kapasitas yang lebih besar, maka dia menjadi produk diferensiasinya. Ya kan? Karena yang dijadikan leading itu adalah semen Gresik, maka namanya akan menjadi terangkat. Ya. Kemudian brand awareness-nya orang sudah lebih mengenal. Ya, jadi dalam persaingan, kondisi persaingan apapun selama bukan persaingan monopoli, kalau persaingan monopoli ya itu beda lagi ya. Baik persaingan sempurna, persaingan oligopoli, duopoli, itu tiga komponen daripada competitive advantage ini harus dibangun dengan baik agar bisa memenangkan persaingan. Ya. Pertanyaan yang bagus, Mbak Alvira. Jadi nanti tugasnya itu ya, teman-teman mahasiswa sekalian. Jadi membuat analisis persaingan dengan pesaing utamanya 4B dan membuat analisis sumber keunggulan kompetitif dari perusahaan. Pertanyaan yang cukup bagus, Mbak Alvira. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Atau Mbak Alvira belum ada pertanyaan yang belum jelas atau bagaimana? Ada lagi, Pak. Ya, silakan. Gini, apabila kompetitor tersebut itu
menurunkan harga sehingga harus kita lakukan. Apakah tertarik untuk membeli produk kita atau langkah lain? Baik ya. Bagaimana dengan misalnya kita menghadapi kompetitor yang dia menurunkan harga? Ya. Jadi menghadapi strategi kompetitor yang menurunkan harga ini jangan panik buying ya. Jadi jangan panik gitu. Makanya tadi kita harus mengetahui tadi apa istilahnya customer intelligence dan competitor intelligence. Jadi ketika kompetitor misalkan menurunkan harga, kita lihat customer intelligence kita. Apakah strategi kompetitor menurunkan harga itu memang berdampak signifikan pada penjualannya dia? Ya kan? Kalau tidak, ya kita tidak perlu melakukan benchmark. Kita tidak perlu mengikuti. Jadi istilahnya kalau kita misalnya mau mengikuti strategi kompetitor, itu istilahnya dalam persaingan itu adalah benchmark strategi. Jadi kita mengikuti tapi tidak persis mirip seperti yang dilakukan oleh kompetitor. Jadi mungkin misalkan kompetitor menurunkan harga produk diturunkan. Kita tidak menurunkan harga, tapi misalnya dengan melakukan beli 2 dapat 1, tapi pada hakikatnya itu sama aja dengan menurunkan harga, tapi konsepnya berbeda gitu. Jadi itu yang kita lakukan. Kita lihat bagaimana dampaknya. Ketika berdampak signifikan ya kita ikut, tapi caranya kita mengikuti penurunan harganya tidak harus mirip dengan apa yang dilakukan oleh kompetitor, ya kan? Jadi yang kita lakukan misalkan ini contoh, kompetitor menurunkan harganya dari 1.000 menjadi 500 misalkan begitu. Nah, kita jangan kemudian ikut-ikutan langsung menurunkan harga kita 500 karena ini terkait dengan pricing behavior. Jadi caranya bagaimana? Misalnya kita menurunkan harganya 250 saja, tetapi yang 250 lainnya itu kita buat misalkan dengan compare produk, beli 2 dapat 1. Sudahnya harganya turun, tapi produknya dapat lebih banyak, misalkan begitu. Jadi image-nya menjadi lebih mengental di konsumen. Jadi itu Mbak Alfira ya. Iya Pak, terima kasih sudah jelas. Cukup jelas ya. Pak. Yang lain ada pertanyaan? Silakan. Jadi tugasnya paham semua ya? Oh iya Pak, untuk membandingkan perusahaan yang kita teliti sama kompetitor itu, yang pertama langkah-langkahnya kita harus tahu strategi dari kompetitor dulu, lalu menerapkan 4P itu tadi ya Pak? Iya, betul. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan yang lain? Kalau kuliah melalui online begini, pulsanya nggak masalah ya? Kalau Google Meet. Ya. Mas Muhammad Reski, ada pertanyaan? Enggak, Pak. Jelas? Bisa dipahami, Mas Muhammad Reski? Insya Allah bisa, Pak. Oke. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan, sebelum saya tutup, saya pastikan lagi bahwa pada pertemuan ke-12 ini, tugas dari teman-teman mahasiswa sekalian adalah yang pertama membuat analisis persaingan berdasarkan 4P ya. Jadi berdasarkan marketing mix. Jadi produk, kemudian price, list, dan promotion. Kemudian yang kedua, membuat analisis persaingan berdasarkan sumber keunggulan kompetitif dari perusahaan. Jadi bagaimana perusahaan bisa mengembangkan sumber utama keunggulan kompetitif yang terkait dengan keunggulan dari sisi biaya, kemudian keunggulan dari sisi diferensiasi atau keunggulan dari sisi kualitas atau keunikan produk, kemudian yang ketiga adalah keunggulan dari sisi marketing.
Ya, kemudian dibuat analisis competitive advantage-nya. Jadi dua ini bikin dua tabel, ini nanti digabungkan dengan tugas-tugas sebelumnya. Jadi kalau saya secara prinsip itu sebetulnya cara menilai tugas yang Anda kerjakan itu, saya prinsipnya menilai Anda paham. Gitu. Jadi saya tidak melihat bagusnya gambarnya atau apa, tapi kalau saya lihat dari sisi tahapan Anda mengerjakan benar, dan saya melihat Anda memahami itu, maka saya bisa biasanya memberikan nilai yang baik. Tapi kalau meskipun bagus, tapi saya melihat Anda kopas, hanya copy paste dari tugasnya orang, tapi Anda tidak memahami bagaimana itu dilakukan, ya kan? Jadi bagaimana analisis persaingan itu dilakukan dan bagaimana menggali sumber keunggulan kompetitif itu dibangun. Nah, biasanya nilai saya kurang baik ya. Jadi itu para mahasiswa sekalian, kalau dirasa cukup ya? Cukup atau masih ada pertanyaan lagi? Mas Bagus nggak bertanya, biasanya bertanya? Sudah jelas, Pak. Jelas ya? Pak. Oke. Baik. Mas Agung Eko nggak ada pertanyaan? Sudah ada, Pak. Kalau jelas, saya akhiri sampai di sini. Dan saya selalu berdoa, semoga sobat-sobat mahasiswa sekalian selalu sehat, selalu diberikan keluasan berpikir, keluasan rezeki, dan selalu mendapatkan jalan terbaik untuk kehidupannya, sehingga insya Allah nantinya akan bisa meraih masa depan yang sukses dan gemilang. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran kuliahnya. Saya akhiri dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh.